catatan, lalu saya ingatkan, kalian ini masih muda-muda semua. Usianya 22 ke bawah. Saya melihat masih di antara kalian kesungguhannya masih kurang. Saya berharap kalian bertanding seperti ini, uji coba seperti ini, anggap ini adalah pertandingan sesungguhnya. Ini saya ingatkan, Coach Indra saya ingatkan, teman-teman semua saya ingatkan. Ini diingat semuanya. Kebiasaan kita pertandingan pertama itu selalu fisiknya kurang, koordinasinya kurang, kerjasama timnya kurang. Nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA, tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17 karena yang kemarin dicek untuk U20. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong telah memberikan dampak positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bukan hanya peningkatan ranking FIFA, namun dia berhasil membawa Indonesia dapat berbicara jauh di level Asia, yaitu dengan lolos ke Piala Asia 2023. Hal ini tentu hal positif hasil jerih payah seluruh pihak, utamanya para pemain. Namun, manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan fakta menarik, yaitu menurutnya terdapat beberapa pemain yang takut dipanggil Shin Tae-yong. Hal ini lantaran standar tinggi yang ditetapkan sehingga para pemain yang dipanggil harus dapat berlatih secara maksimal. Standar Shin Tae-yong tinggi kalau fisik, makanya anak-anak, adik-adik saya di klub begitu dipanggil, agak merinding duluan. Bahkan kalau bisa tak dipanggil saya, ujar Sumarji, dikutip dari laman Instagram @mediatimnasgaruda, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Dengan standar fisik yang tinggi, tentu para pemain akan digenjot secara maksimal secara fisik hingga lelah. Pernyataan ini memancing reaksi warganet. Ada yang mengatakan bahwa mental pemain Indonesia kurang bagus. Seorang pesepak bola profesional itu mentalnya harus bagus, mau dikasih porsi latihan seperti apapun harusnya selalu siap, jangan mental tempe, katanya mau bela timnas tapi mental kalah duluan sebelum latihan, komen salah satu warganet. Sementara itu, saat ini ada beberapa pemain yang pernah menolak panggilan dari Shin Tae-yong, diantaranya adalah Egy Maulana Fikri dan Osvaldo Hai. Sementara itu, Timnas U17 makin ngeri setelah Neymar, kini Pogba keturunan Indonesia nyatakan siap gabung skuad Garuda. Jelang Piala Dunia U17, PSSI memanggil sejumlah pemain keturunan yang abroad untuk bergabung membela Timnas Indonesia. Hal tersebut ternyata juga mendapat respons dari pemain keturunan Indonesia yang abroad di Liga Swiss. Chow Yun Damanik, pemain keturunan Indonesia Belanda itu kabarnya telah masuk dalam daftar list pemain diaspora Timnas Indonesia. Pemain yang lahir di kota Lausanne, Swiss itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari kota Medan. Saat ini, Chow Yun Damanik masih bermain di FC Lausanne Sport U17, yang klub seniornya bermain di kasta tertinggi Liga Swiss. Kabarnya, Damanik lolos ke FC Lausanne berkat hasil pantauan pemandu bakat di Swiss. Tahun 2023 menjadi tahun pertama dirinya debut di klub tersebut. Nama Chow Yun Damanik muncul di antara 60 pemain diaspora lainnya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh staf tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan melansir dari akun Instagram @football.indonesia yang diunggah Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Damanik saat ini hanya memiliki paspor Swiss dan tidak memiliki paspor Indonesia. Ibunya pun sempat memiliki paspor Indonesia, meski saat ini hanya memegang paspor Swiss. Meski begitu, Damanik berharap namanya bakal masuk dalam daftar 30 pemain yang akan dikirimkan kepada PSSI.
Ia juga mengungkapkan kesiapannya jika suatu saat timnas Indonesia memintanya untuk naturalisasi. Kabar tersebut direspon langsung oleh Damanik melalui Instastory akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah ulang unggahan akun @football.indonesia tentang kabar tersebut dengan menambahkan emoji 2 telapak tangan menempel. Sementara itu, warganet juga merespon positif kabar bergabungnya Damanik yang masuk daftar list pemain diaspora. "Buset, melimpah ruah keturunan kita, lumayan nih ada stok buat generasi setiap saat," tulis netizen. Sementara itu, netizen lainnya menyamakan Chow Yun dengan pemain asal Prancis, Paul Pogba. "Pogbanya Indonesia nih," tulis akun lain. Sementara akun lainnya memuji skill individu Chow Yun. "Dari cara dia passing dan kontrol bola aja udah kelihatan kualitasnya," tulis akun lainnya. Untuk itu, pelatih timnas Indonesia U20 untuk Asian Games 2022, Indra Syafri, telah menyerahkan daftar pemain untuk Asian Games 2022 ke Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia. Indra Syafri menyertakan total 44 pemain untuk membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Hangzhou, China, pada 23 September 8 Oktober tahun 2023. Sebanyak 44 pemain itu adalah kombinasi dari pemain senior, pemain U24, dan pemain U20. Indra Syafri belum bisa memutuskan untuk membawa timnas Indonesia U24 ke Asian Games 2022. Sebab, PSSI menginginkan pemain U20 yang bermain. Padahal, regulasi cabang olahraga cabur sepak bola putra Asian Games 2022 adalah U24, naik setahun buntut mundurnya pesta olahraga terbesar Asia itu selama setahun akibat pandemi COVID-19. Kan belum diputuskan. Ditunggu saja nanti. Saya akan membuat roadmap dulu, roadmap itu akan saya bikin plan A dan plan B. Dari plan-plan itu, kesepakatan nanti kemana, ujar Indra Syafri dalam wawancara eksklusif dengan bola.com. PSSI sebenarnya menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20, namun pemberi medali emas SEA Games 2023 Kamboja itu juga diminta untuk memimpin di Asian Games 2022. Yang jelas, saya akan fokus untuk bangun timnas U20 dan tugas pertama saya adalah Asian Games 2022. Keikutsertaan di Asian Games 2022 adalah hasil dari saya membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Kami diberikan penghargaan untuk ikut Asian Games 2022, jelas Indra Syafri. Indra Syafri membeberkan opsi pertama untuk Asian Games 2023. Arsitek berusia 60 tahun itu berencana untuk memboyong alumnus SEA Games 2023. Artinya, timnas Indonesia U24 yang akan bertanding. Mungkin pemain-pemainnya sebagian besar anak-anak alumnus SEA Games 2023, itu plan A-nya. Nanti kita tunggu saja. Saya akan bikin programnya dulu. Plan A ini, plan B ini, imbu Indra Syafri. Yang jelas, saya sudah setorkan 44 pemain ke NOC Indonesia untuk didaftarkan ke Asian Games 2022 dan itu kombinasi antara pemain senior, pemain U24, dan pemain U20. Dari 44 pemain itu, akan dipilih 22 pemain. Dari situ, kami bakal menentukan strateginya seperti apa. Mau pakai plan A atau plan B? Sedang saya siapkan, ucap Indra Syafri.